Melanjutkan episode sebelumnya. Burung langit 9 sayap terbang. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk memproduksi teknik dou terbang, Xiao Yan sering mempraktikannya dan mendapatkan pemahaman tentang penciptaan benda ini. Secara keseluruhan, burung langit 9 sayap terbang memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan teknik dou terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya bermutu tinggi, mereka akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai standar, mereka akan sedikit membantu. Bahan yang paling penting dalam menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang adalah sayap dari beberapa magical beast terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, burung langit 9 sayap terbang dari Luo Yantian diciptakan dari sayap peringkat 6 magical beast. Mereka tidak bisa benar-benar dianggap kelas tinggi. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar ketinggalan. Jika mereka tidak melancarkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Lagi pula, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan burung langit 9 sayap terbang dari Luo Yantian, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan burung langit 9 sayap terbang dari Luo Yantian. Namun, setelah pemahamannya tentang hal itu meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak usaha dan waktu untuk memproduksi satu set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap magical beast untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai munculnya mayat binatang ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering magical beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putihnya yang seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak percaya orang tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Bagaimanapun, sayap masih bisa memiliki jumlah energi yang menakutkan bahkan setelah mati begitu lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari binatang ajaib yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian. Dia bisa memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki burung langit 9 sayap terbang dari Luo Yantian, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan hampir tidak akan ada orang di kelas Douzong yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Xian, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Meskipun gemetar ini sangat sedikit, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan karena dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat magical beast ini muncul. Xian mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Sebuah pikiran yang luar biasa tiba-tiba terlintas di hatinya. Dia berbicara dengan cara yang tidak percaya, "Itu, mayat binatang ajaib ini tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Xian awalnya adalah sejenis magical beast yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu persis jenis magical beast miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan penatua pertama Suqian, Xian dibawa kembali olehnya dari jauh di dalam pegunungan. Mayat binatang ajaib misterius di depannya ini juga merupakan sesuatu yang sekte Kaisar Hitam temui secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Mungkin, mayat magical beast kering ini adalah salah satu dari Xian, orang tua?
Kaulah yang memiliki hubungan dengannya, Xian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Beasts. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengannya, Xian pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat binatang ajaib telah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasa tidak nyaman. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xian. Jika mayat Magical Beast ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk menciptakan burung langit 9 sayap terbang tidak peduli bagaimana dia mendambakannya. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat binatang ajaib ini. Indera binatang ajaib jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Xian saat dia menghibur sambil tersenyum. Iya. Xian mengangguk dengan depresi. Pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh binatang ajaib yang sangat besar. Alisnya yang sempit menjadi vertikal. Barang yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang pamungkas ini masih bernafas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tanah lelang akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada contoh pertama yang mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka mengerti lebih jelas daripada orang biasa tentang keberadaan menakutkan macam apa binatang ajaib yang akan menerobos ke peringkat 8. Namun, beruntung bahwa ini hanya mayat Magical Beast tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki minat yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari lembah api iblis adalah yang paling bersemangat dan energik dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung lelang tersenyum ketika dia melihat kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan kekayaan. Hanya mereka yang benar-benar mampu mengeluarkan sesuatu yang menarik minat sekte Kaisar Hitam. Haha, semuanya, sejak sekte Kaisar Hitam kami telah memperoleh mayat binatang ajaib ini, kami telah melestarikannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya menderita kerusakan apapun. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa sekte Kaisar Hitam kami tidak pernah menyentuh mayat binatang ajaib ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada inti monster yang akan menerobos ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi melemparkan bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh binatang buas pamungkas semacam ini dapat dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang diproduksi dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah inti monsternya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam inti monster yang akan menerobos ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang disebutkan oleh lelaki tua berambut putih itu langsung menyebabkan nilai mayat binatang ajaib ini melonjak. Berhentilah mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat lelang. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan sedikit tidak sabar. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar tangisan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit di tempat lelang dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, saya pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai binatang ajaib yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Oleh karena itu, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas."
Sebaliknya, kita akan terlibat dalam perdagangan barter. Cukup banyak orang di kursi VIP merajut alis mereka ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu mereka kehabisan. Mereka tidak perlu khawatir tentang mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar barang dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengambil beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat binatang ajaib ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu dari kelas ini sebagai harta yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika mereka diminta untuk mengambil harta seperti itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana untuk meninggalkan harta mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika mereka menyia-nyiakannya di sini, mereka akan kehilangan sedikit kepercayaan diri dalam kompetisi setelah ini. Meskipun senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melirik ke tempat lelang, yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat Magical Beast ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya keluar untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun inti monster batuk, mereka tidak merasakan apa-apa. Dengan kata lain, itu berarti bahwa siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus siap untuk berjudi. Jika ada inti monster, darah cair, atau hal-hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Namun, jika hanya ada setumpuk daging kering di dalamnya, mereka harus siap untuk membuat kerugian yang mengerikan. Orang-orang di kursi VIP ini bukan orang bodoh. Mereka juga menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari seorang pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Oleh karena itu, banyak orang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat lelang tetap sunyi. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah kuyup oleh keringat. Sekte ini memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast kering ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak mampu bertahan lebih lama lagi, sosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di tempat lelang. Satu pil roh dou, satu pil huang perkasa. Tawaran tiba-tiba itu langsung menimbulkan kegemparan di seluruh tempat lelang. Pil roh dou dan pil huang perkasa. Kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat indah yang mampu meningkatkan kekuatan Do Uang dan Do Huang masing-masing. Pil obat semacam ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Lagi pula, ketika seseorang mencapai kelas Do Uang dan Do Huang, mencoba meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah tugas yang mudah. Terkadang, bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Mirip dengan Dou Spirit Pill, pil obat seperti pil Huang Perkasa jarang dibawa keluar oleh faksi manapun untuk dilelang. Lagi pula, selama seseorang memiliki pil semacam itu, seseorang akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang. Ini sangat bermanfaat dalam hal kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar pil obat semacam ini. Tatapan seluruh tempat lelang semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang terkejut mulai berulang kali muncul. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan.
Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat dengan imbalan hal-hal pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala saat mendengar Xiao Yan mengutip pil Roh Dou dan pil Huang Perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Roh Dou dan pil Huang Perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti bisa menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah ini dianggap cukup besar. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil Roh Dou dan pil Huang Perkasa mungkin memang sangat berharga, tetapi mayat binatang ajaib yang mereka gunakan untuk bertukar tampaknya mengerdilkan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun binatang buas ini akhirnya telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi binatang ajaib dari peringkat ini. Pria tua berambut putih itu melemparkan pandangannya ke tempat tertentu di tempat lelang tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi senyum saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawar satu pil Roh Dou dan satu pil Huang Perkasa. Bolehkah saya tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Bisakah saya menawar satu teknik Dou tingkat rendah kelas D?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara pria tua berambut putih itu terdengar. Pria tua berambut putih itu terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu, "Maaf, meskipun teknik Dou tingkat rendah kelas D cukup berharga, sekte Kaisar Hitam kita masih lebih suka pil Roh Dou dan pil Huang Perkasa." Orang tua yang telah berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Kemungkinan dia telah kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat binatang ajaib ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak rasakan kegembiraan dari permainan seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga setinggi langit untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka benar-benar akan menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat suasana yang menjadi sunyi sekali lagi. Pil Roh Dou dan pil Huang Perkasa jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan oleh sekte Kaisar Hitam pada mayat Magical Beast ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara pria tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi lembah api iblis menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan pria tua berambut putih di panggung lelang, "Bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil Huang Perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun, saya memiliki teknik Dou tingkat menengah kelas di sini. Jangan cepat menilai. Anda bisa menunggu sampai saya memberitahu Anda tentang efeknya sebelum memutuskan." Teknik Dou ini disebut keterampilan penciptaan api. Agak sulit untuk berlatih. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktikkan metode Qi afinitas api. Teknik Dou semacam ini tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan nyala api apapun, tetapi juga mampu mengubah Dou Qi di dalam tubuh seseorang menjadi nyala energi yang tidak nyata. Tentu saja, bukan ini yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah bahwa jika orang lain yang mempraktikkan teknik Dou ini menggunakannya pada saat yang sama, api energi yang terbentuk dapat digabungkan sementara. Api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya.
Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa dibandingkan dengan api surgawi. Selama sekte Kaisar Hitam Anda memperoleh teknik Dou ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikannya, kekuatan nyala api setelah penggabungan mungkin benar-benar sebanding dengan api surgawi. Kata-kata samar Fang Yan segera menimbulkan keributan besar saat mereka terdengar di tempat lelang. Teknik Dou yang kuat semacam ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam tempat lelang. Apa yang disebut keterampilan penciptaan api ini juga menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat saat menimbulkan keributan di dalam tanah lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang telah dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan nyala api apapun. Ada banyak api di dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi ini adalah masalah terbesarnya. Api surgawi awalnya liar dan ganas. Mengontrol seseorang menghabiskan jumlah kekuatan yang tidak wajar. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mengendalikan api surgawi setelah mendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikan mereka semua secara alami akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki keterampilan penciptaan api ini, kemungkinan keterampilan ini akan memberi Xiao Yan banyak bantuan saat saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin telah menoleh dan menukar keterampilan penciptaan api di tangan orang itu saat ini. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Orang tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan anggukan kepalanya tidak perlu setelah mendengar efek luar biasa dari keterampilan penciptaan api ini. Aku khawatir penatua Fang Yan belum mengungkapkan semuanya, bukan? Meskipun saya yang lama telah mundur selama bertahun-tahun, saya juga menyadari beberapa hal di lembah api iblis. Keterampilan penciptaan api ini mungkin luar biasa tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk merger, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian abadi. Sekali atau dua kali baik-baik saja. Namun, jika digunakan beberapa kali lagi, kemungkinan seseorang akan mati begitu saja. Sekte Kaisar Hitam saya tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dikuras dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, teknik Dou Anda ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak berguna bagi sekte Kaisar Hitam kami. Tawa tua yang samar tiba-tiba terdengar tepat ketika lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Fang Yan juga terkejut saat melihat Mo Xingtian memutuskan untuk tampil begitu tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, karena pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Dou ini, kita akan melupakannya. Secara kebetulan, saya merasa agak tidak pasti di hati saya. Haruskah saya membayar mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberi saya omelan yang kejam. Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini penuh dengan ejekan tersembunyi. Dari penampilan sikapnya, sepertinya dia tidak mau menempatkan tawaran lain yang bersaing untuk mayat Magical Beast ini. Mo Xingtian merajut alisnya ketika dia mendengar kata-kata Fang Yan ini. Rasa dingin yang samar diam-diam muncul di matanya. Segera, dia melemparkan tatapan ramah ke Xiao Yan dan tertawa saat dia berkata, teman ini. Semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada risiko yang cukup besar dalam melelang mayat Magical Beast ini, Anda akan menuai hadiah besar jika memang ada sesuatu di dalamnya. Oleh karena itu, saya yang lama secara pribadi telah maju. Jika Anda dapat mengambil 5 pil roh Dou dan pil Huang Perkasa, mayat Magical Beast ini akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan kegemparan di dalam tempat lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata mereka.
Orang tua ini benar-benar tahu cara merobek seseorang. 5 pil roh dou dan 4 pil huang perkasa. Mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana seseorang bisa menyatakan harga seperti itu? 3 pil roh dou dan 1 pil huang perkasa. Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, samar-samar menjawab di tengah keributan. 4 pil roh dou dan 3 pil huang perkasa. Mo Tianxing merajut alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa sangat mudah untuk memperbaiki pil obat? Xiao Yan tertawa saat berkata, saya tidak akan tawar-menawar dengan Anda lagi. 3 pil roh dou dan 2 pil huang perkasa. Jujur saja, saya berada di perahu yang sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan semacam itu. Lagi pula, siapa yang tahu jika bagian dalam binatang ajaib hanyalah tumpukan daging busuk kering? Mo Tianxing mengerutkan kening setelah skakmat kejam oleh Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa Xiao Yan, yang ditutupi oleh jubah hitam, juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya.